Bab 471 Pencuri Tanpa Wajah. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah merasakan manfaat dari tempat ini, Inter dengan bersemangat bertanya kepada S kali ini dan tidak berani mengabaikannya lagi. Aku bisa berkultivasi di sini lebih cepat. Tapi aku harus pulih dulu. Bisakah dia memasuki rumah itu? Suara S terdengar, iya, kau harus mengambil satu kamar untuk dirimu sendiri. Dia mengangguk dan menuju ke rumah yang gelap itu. Pintunya tidak terkunci jadi dia masuk dengan rasa ingin tahu yang besar. Bagian dalamnya kosong dan meskipun bagian luar rumah itu dia hanya bisa melihat ruang seluas 50 meter persegi dengan 3 pintu di seluruh aula dan tidak ada jejak tangga yang mengarah ke lantai atas. Dia tiba-tiba melihat pelat nama emas di pintu biru tua, pencuri tanpa wajah, rubah musim dingin. Ini seharusnya kamarku. Dia berjalan menuju pintu yang tertutup. Inter juga mencoba melihat tanda nama di dua pintu lainnya yang jelas untuk dua anggota lainnya tetapi gagal melihat apapun. Mungkinkah mereka belum masuk ke sini dan aku yang pertama? Dia berpikir dan membuka pintu ruang kultivasinya. S yang berada di luar juga dapat melihat dengan jelas bagian dalam rumah pencuri itu selama yang diinginkannya dan dia juga memiliki akses ke ruang kultivasi di dalamnya. Dia melihat Inter telah memasuki kamarnya dan dia tercengang saat melihat kamar itu. Ukurannya 300 meter persegi, sama dengan kamar pencurinya, dan benar-benar kosong. Dia dapat mendekorasinya sesuai keinginannya, ada lebih dari cukup ruang untuknya. Inter juga cukup puas dengan ruang itu, dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengedarkan kinya dan kali ini terwujud dan dia menyerang dinding itu dengan kekuatan penuh. Namun yang mengejutkan S dan dirinya, serangannya tidak meninggalkan goresan atau suara apapun, sebenarnya. Yah, sepertinya kamu bisa menjadi liar di sini. Suara S terdengar sedikit iri. Dia selalu menginginkan tempat seperti itu di mana dia bisa melatih keterampilannya dengan tenang, tetapi itu hanya mimpi untuk saat ini sehingga dia hanya bisa merasa iri pada anggota rumahnya. Mata Inter menyipit, kamu bisa melihatku di sini. Maukah kamu mengintip, bajingan? Ekspresi S berubah, dan dia membela diri, apakah menurutmu aku orang seperti ini? Lagi pula, tidak ada yang bisa diintip darimu karena kamu sudah telanjang. Ekspresi Inter berubah ketika dia mendengarnya dan dengan marah meraung, kamu berani menganiaya aku. Kamu juga seorang cabul, bajingan mesum, aku tidak akan berdebat denganmu karena kita berdua tahu kebenarannya. Kamu bisa beristirahat dan pulih, tetapi kamu harus memberitahuku tentang informasi itu setelah kamu mengatur napas. S sepenuhnya mengabaikan ekspresi waspada Inter dan berhenti memperhatikan rubah paranoid itu. Dia melihat sekeliling sebelum mengeluarkan peta yang dimilikinya dan setelah memastikan posisi domain bilah, dia bergerak ke arahnya sambil mengambil wujud iblis lain karena Feng sudah pergi. Inter juga duduk di kamar barunya, dan bergumam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Toko rumah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari toko rumah, pencuri tanpa wajah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bagian harta karun kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bagian pengetahuan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bagian evolusi dan pil kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Dia membuka bagian pengetahuan terlebih dahulu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari bagian pengetahuan, pencuri tanpa wajah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari rahasia pencuri tanpa wajah volume 1, teknik kultivasi bela diri kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 100 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari serong lebih besar dari teknik transformasi tubuh binatang buas segudang kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, fisik binatang buas. Ajaib dan rahasia pencuri tanpa wajah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 5.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari jimat ilusi Foxy, seni kultivasi bela diri kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 5.000 poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari satu dengan dunia, seni siluman kultivasi bela diri kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 1.500 poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari langkah dingin, keterampilan gerakan bela diri kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 250 poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari seni tanpa wajah Vol 1, seni penyamaran kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah dan topeng pencuri tanpa wajah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 20.000 poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat DPR, anggota veteran, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari, serong lebih besar dari. Sangat mahal. Dia mengerutkan kening saat melihat teknik dan keterampilan, hanya metode kultivasi yang sesuai dengan kisaran harganya saat ini. Es telah memberitahunya tentang peringkat rumah, jadi dia tidak terkejut dengan itu. Namun, poin rumah benar-benar penghalang yang besar. Lebih jauh, perhatiannya sangat tertarik oleh teknik transformasi tubuh binatang buas. Bisakah teknik ini membantuku mendapatkan kembali transformasi monsterku? Dia tidak yakin, tetapi masih sangat berharap. Sebagai monster ajaib, dia tahu betapa sulitnya mencapai transformasi monster tanpa garis keturunan kerajaan. Setelah sistem menyingkirkan sisa jiwa yang tersembunyi itu, dia juga kehilangan kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia karena kultivasinya juga anjlok. Tetapi dia tahu itu hanya sisa jiwa yang menarik tali dari kegelapan dan membuat jiwanya cocok dengannya sehingga bisa merasukinya di masa depan. Dia terlalu akrab dengan proses itu. Itulah sebabnya dia sekarang merasa bersyukur telah bertemu Es, atau dia akan mati di masa depan. Dia membuka bagian garis keturunan selanjutnya karena itu dapat memberinya garis keturunan yang kuat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari, bagian evolusi dan pil, pencuri tanpa wajah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari evolusi rubah ilusi Es. Tersedia 4 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan rubah ilusi Es, evolusi kelas 6 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 500.000 poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan rubah ilusi Es, evolusi kelas 7 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 1 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan rubah ilusi Es, evolusi kelas 8 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 5 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan rubah ilusi Es, evolusi kelas 9 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 10 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil penyembuhan binatang, 10 tersedia kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan, pil kelas 9, mampu untuk memulihkan segala luka pada tubuh dan jiwa, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, anggota lama kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 50.000 poin rumah, per pil kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari, serong lebih besar dari. Mata Inter bersinar seperti matahari ketika dia melihat tingkat garis keturunan yang tersedia di tokonya. Bahkan garis keturunan legendaris kelas 9 yang terkenal ada di sini. Jika aku bisa mendapatkan garis keturunan itu, bukankah aku akan jauh lebih kuat daripada leluhur binatang? Pada saat itu, aku bisa membunuh para pengkhianat itu dengan satu napas. Dia menggoyangkan ekornya dengan gembira saat dia melamun tentang masa depannya yang cerah. Setelah menahan kebahagiaannya, dia membuka bagian terakhir. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bagian harta karun, pencuri tanpa wajah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari topeng pencuri tanpa wajah, kelas 9 dapat ditingkatkan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 250,000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sarung tangan penghancur jiwa, kelas 6 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 25.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari jubah pencuri tanpa wajah, kelas 8 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat pencuri tanpa wajah yang diperlukan, pencuri tanpa wajah yang masih berlatih kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 150.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari koin pelarian hidup, 3 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 1000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah. Anggota veteran, kurang dari strong tepat ketika sistem mengekstrak dan menghancurkan jiwa yang tersisa dari pengetahuan Inter. Terdengar suara mengerikan yang mengguncang langit dan bumi, kurang dari serong lebih besar dari TIDAAAK. Siapa yang menghancurkan jiwa saudariku? Kurang dari serong lebih besar dari. Saat berikutnya, sebuah proyeksi muncul di dalam ruang gelap, tetapi hanya menunjukkan dua bayangan kabur dan kabut gelap yang tidak menjerit apapun. Suara itu kembali terdengar waspada dan takut. Aku tidak bisa melihat wajah dua pembunuh. Siapa yang dia sakiti di lubang sialan itu? Kurang dari serong lebih besar dari, tapi siapapun yang menghancurkan jiwanya sekarang memiliki Soul Resurrection Bed. Aku meninggalkannya dengan harapan kebangkitannya. Bahkan jika ini berarti perang, aku harus membalas dendam. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, jadi kenapa? Aku tidak bisa menyimpulkan lokasimu atau melihat wajahmu. Aku akan menyebarkan berita tentang Soul Resurrection Bed. Mari kita lihat apakah hantu-hantu tua itu akan tetap tenang. Aku tidak percaya kalian berdua bisa bersembunyi dari ramalan mereka juga. Kurang dari, serong lebih besar dari. Tanda pisah. Di benua iblis.
Es tidak tahu bahwa dia telah lolos dari malapetaka. Sudah 5 minggu sejak dia dan Inter melarikan diri dari reruntuhan, dan sekarang dia berada di pinggiran Blade Domain. Lebih jauh, tampaknya tidak ada yang tahu tentang serangan kolektif iblis pada reruntuhan suku iblis mayat itu karena semuanya normal. Tidak ada berita tentang hasilnya juga. Seseorang mungkin menekannya atau mereka mungkin masih berjuang melawan mayat-mayat yang dilepaskan Inter, terutama Raja Mayat itu. Bagaimanapun, situasi ini menguntungkan Es karena semua petinggi iblis dan pembantu dekat mereka masih absen dan jika dia bermain dengan baik, dia dapat dengan mudah menyelesaikan misinya dan kemudian melarikan diri dari domain pedang. Para iblis alam manifestasi jiwa itu tidak akan melihatnya datang. Es memasuki domain pedang luar tanpa hambatan apapun dan langsung menuju domain dalam. Tujuannya adalah toko hati singa, tempat Freya menunggunya. Mereka telah melakukan kontak beberapa hari yang lalu. Dia bertanya apakah Es berhasil melarikan diri atau tidak, dan dia terdengar senang ketika mendengar, dia berhasil. Setelah berhasil menghindari pos pemeriksaan, Es berada di domain bila dalam, tetapi tidak sebagai Feng lagi, yang membuatnya agak bernostalgia. Identitas Feng adalah identitas pertama yang paling lama dia gunakan dan kemudian membuangnya dengan benar. Dia hanya tersenyum kecut dan terus bergerak sampai dia mencapai toko hati singa dan masuk tanpa memberitahu siapapun. Es langsung muncul di lantai atas di mana dia merasakan kehadiran Freya dan dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Dia mengetuk pintu, dan suaranya yang menawan terdengar. Terbuka, mata Es sedikit melebar tetapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruangan dan melihat Freya dalam sikap dinginnya duduk di sana sambil menatapnya dengan sedikit kesal. Freya menunjukkan cincin penyimpanan di tangannya dan berkata dengan mata menyipit, kosong. Namun, Es juga memegang cincin di antara jarinya dan menyeringai, yang ini tidak. Mata Freya sedikit melebar dan menatap tangannya, dan tepat saat dia mengira cincin penyimpanannya hilang. Kamu, apa, hanya kamu yang diizinkan mencuri cincin penyimpananku, tapi aku tidak. Es menyeringai dan melempar cincin itu kembali. Kamu tidak akan menerima HP apapun saat mencuri dariku, aku juga tidak. Tapi kamu tampaknya menjadi lebih mahir dalam amal pencuri. Namun, untuk lebih jelasnya, aku membiarkanmu mencuri cincin penyimpananku yang kosong. Es menyeringai saat dia duduk di depannya. Freya tidak senang, tetapi dia tahu keterampilan yang diberikan kepadanya dibuat oleh pria ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak lebih mahir daripada dia dalam hal itu. Es tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarmu? Freya dengan tenang menjawab, jika kita berbicara tentang perubahan rencana yang kamu tarik di menit terakhir dan membahayakan seluruh operasi, maka aku tidak baik-baik saja. Apakah kau tahu mereka menangkap hampir semua pion utusanku? Es mendesah, itu perlu, atau percayalah, aku akan berada di sini sekarang. Aku tahu, raja-raja iblis itu masih di sana dan melawan sesuatu. Burung-burung fana itu tidak dapat pergi dalam radius 5 mil dari area itu karena beberapa penghalang. Tapi aku telah melihat pemandangan yang menggemparkan dari jauh, dan apapun yang mereka lawan, itu bukan sesuatu yang dapat kita bayangkan. Freya menatap Es untuk penjelasan lebih lanjut. Mata Es sedikit menyipit, jadi, mereka masih bertarung. Tampaknya itu adalah keputusan yang tepat untuk melarikan diri dari sana. Kau sangat beruntung memiliki aku atau, Freya mengejek, aku juga bersyukur untuk itu. Tapi aku masih bisa melarikan diri jika terdesak. Es mengangkat bahu sambil menyeringai. Baiklah, jangan mengaku. Freya mengejek, tapi katakan padaku siapa yang kau tipu dengan bergabung dengan rumah kali ini. Ekspresi Es berubah sedikit, saat dia menjawab, apa maksudmu, penipu? Aku hanya menunjukkan seorang pengembara jalan yang benar, tidak ada yang lain. Mata Freya dipenuhi dengan penghinaan. Jangan mencoba membodohiku. Aku tahu tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan jalan pencuri milikmu ini kecuali mereka sama pencurinya seperti dirimu. Jadi, siapa itu? Apakah dia lebih kuat dariku? Es bisa merasakan permusuhan dalam suaranya, tetapi dia tahu Freya khawatir pendatang baru itu akan melampauinya. Dia tersenyum, berikan tanganmu padaku sebentar. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Freya menatapnya dengan dingin. Ingin memanfaatkanku, ya, tetapi dia tetap memegang tangannya. Merasakan tangan yang lembut itu, Es tidak tergerak dan mengerutkan bibirnya. Mengapa kalian para wanita selalu memfitnahku? Jangan melawan. Freya tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat,
Tetapi dia tidak melawan, dan saat berikutnya penglihatannya kabur dan dia berdiri di ruang gelap yang dipenuhi dengan cincin penyimpanan. Ekspresi Es berubah saat melihat Freya tidak muncul di ruang rumah pencuri, melainkan di ruang pencuri yang masih hidup. Dia segera mengusirnya sebelum dia bisa bergerak ke tempat Eva berada, dan Freya muncul di luar lagi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Freya menatap Es dengan bingung, "Kemana kau baru saja?" "Mengirimku," Es dengan dingin menjawab, "aku ingin mengirimmu ke rumah pencuri yang diciptakan oleh Dewi untuk kalian, tetapi sepertinya hanya tubuh utamamu yang bisa masuk." Mata Freya terbuka lebar, "Sebuah ruang yang dapat berisi makhluk hidup yang khusus dibuat untuk kita." Es mengangguk, "Ya, anggota ketiga ada di sana saat ini sedang dalam pemulihan dan kau dapat berlatih di sana jauh lebih cepat daripada di luar." Freya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi kegembiraan di matanya terlihat jelas dan sulit disembunyikan. Tiba-tiba, dia menatap Es dengan heran, "Hanya tubuh utamaku yang seharusnya masuk ke sana, lalu bagaimana klonku bisa muncul di tempat itu?" Itu adalah ruang yang dapat berisi makhluk hidup, dan semua cincin penyimpanan itu milikmu, kan? Sekarang masuk akal mengapa cincin penyimpananmu kosong. Es tersenyum kecut, wanita ini sangat sulit dibodohi. Dia mengangguk pada akhirnya, dia sudah berencana untuk membiarkan tubuh utamanya tetap berada di ruang pencuri setelah pencurian ini, tetapi kemudian Inter muncul dan rumah pencuri hidup terbuka. "Ya, aku juga punya ruang pribadi tempat aku bisa menyimpan makhluk hidup, tetapi tidak terbatas. Sedangkan untuk kalian, kalian juga akan punya ruang kultivasi pribadi. Bisakah kami bebas menggunakannya seperti milikmu, atau apakah kami perlu izinmu untuk memasukinya?" Dia bertanya. Es menjawab, "Hanya aku yang bisa mengirimmu ke sana dan membawamu keluar karena aku pemimpinnya." Tidak adil." Dia mendengus, "Tapi dengan cara ini kau akan bisa membawa kami kemanapun kau pergi, kan?" "Ya, aku bisa membawamu kemanapun asalkan kau tetap di ruang itu." Es tidak bersembunyi, "Aku lebih menginginkan posisimu sekarang. Ruang penyimpanan ini saja bisa menyebabkan badai di dunia ini dan kau mengendalikan dua di antaranya. Sungguh iri." Dia mendesah frustrasi. Es tidak melanjutkan topik itu dan berkata, "Baiklah, cukup sarkasmemu. Di mana tubuh utamamu?" Freya juga ingin memasuki ruang itu sekarang, jadi dia berkata, "Aku berada di perbatasan antara provinsi Mist dan Spear, hutan hujan berkabut." "Kau bersembunyi cukup jauh. Sepertinya pertemuan itu harus menunggu." Es menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Freya juga tampak frustrasi. "Setelah kita selesai di sini, kita akan pergi, kan?" Es tersenyum, "Ya, kami akan menuju ke wilayah kabut dan menjemputmu. Kalian harus mulai berkultivasi dengan teknik kultivasi baru kalian. Kalau begitu aku lega, tapi kau harus membawa klonku juga. Aku harus memulihkan jiwaku darinya sebelum aku berkultivasi lagi atau aku akan menderita serangan balik dan tidak akan dapat membuat klon jiwa lain." Dia berkata dengan muram. Es mengernyitkan alisnya, "Jadi, kau tidak akan bisa mengendalikan sindikat itu." "Jangan khawatir, Alia bisa mengatasinya. Aku hanya bisa membuat klon jiwa di alam jiwa sehingga dia bisa menangani semuanya sementara ini." Dia tidak tampak khawatir. "Asalkan kamu berjanji untuk tidak menyentuh barang-barangku di tempatku. Aku akan mengantarmu." Es tersenyum penuh arti. Meskipun dia bisa menahannya, dia tidak ingin menggunakan kekerasan pada anggota keluarganya jadi dia bertanya dengan baik. Dia terlalu penasaran untuk kebaikannya sendiri dan dia tidak bisa membiarkannya mendekati Eva atau dia mungkin akan mengganggu prosesnya. Freya hanya terkekeh, "Baiklah. Sekarang, bagaimana dengan mission Tracer Pagoda?" Dia bertanya dengan nada serius. Freya juga menjadi serius, dan cetak biru harta karun muncul di tangannya, dan dia meletakkannya di atas meja. "Aku telah menemukan 25 celah dalam keamanan mereka, tetapi semuanya ada di 5 lantai pertama. Tetapi seorang alkemis dan muridnya secara misterius dibunuh lebih dari 3 bulan yang lalu, yang membuat asosiasi marah dan mereka memperketat pertahanan mereka. Itulah sebabnya dari lantai 4, kurasa kita tidak bisa mempengaruhi siapapun karena kita tidak punya cukup daya tarik untuk ditawarkan dan mereka juga tidak mau mengambil risiko karena asosiasi masih mencari pembunuh misterius itu," kata Freya. Kilatan dingin melintas di mata Es, dia berkata, 5 lantai pertama sudah cukup. Aku hanya perlu tahu tentang rutinitas mereka dan siapa yang memiliki kunci utama yang mengendalikan seluruh pertahanan dan kunci pagoda.
Freya menatap Es dan berkata, kendali utama secara alami berada di tangan Life Grandmaster, yang berada di puncak alam embrio jiwa platinum. Meskipun kamu bisa mencuri cincin penyimpanannya, pertanyaannya adalah dia tinggal jauh di dalam Life Demon Guild, dan menyusup ke tempat itu bahkan lebih sulit karena semua pengetahuan tentang teknik dan keterampilan mereka disimpan di sana. Jika kamu memberitahu mereka, aku khawatir mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi pagoda harta karun. Sejujurnya, Freya telah menyelidiki Life Demon Association selama ini, dan dia bingung bagaimana Es akan menyelesaikan pencurian ini karena itu terlalu sulit. Hanya tindakan pengamanan mereka saja sudah cukup untuk membuat keamanan di kastil iblis manapun malu. Es tiba-tiba tersenyum, bagaimana jika Grandmaster kehidupan muncul di luar serikat iblis kehidupan. Mata Freya menyipit, bahkan jika dia muncul karena keberuntungan, saat kau mengambil cincin penyimpanannya mereka akan menjadi waspada dan kita tetap gagal pada akhirnya. Es menggelengkan kepalanya dengan senyum pencuri, kau tidak menyangka, saat aku mencuri cincin penyimpanan Grandmaster kehidupan. Semua orang akan tahu aku mengincar harta mereka dan saat aku membuka cincin itu, yang lain akan panik. Mata Freya tiba-tiba melebar, karena mereka tahu kau memegang kendali master di tanganmu. Mereka akan mengumpulkan setiap harta di pagoda dan menyimpannya sendiri atau menyembunyikannya di suatu tempat di mana kau tidak akan bisa jangkau. Mereka juga akan mencari bantuan, tetapi saat ini semua ahli perwujudan jiwa berada di reruntuhan dan perwujudan jiwa asosiasi berada di provinsi penjinak iblis. Butuh setidaknya 2 atau 3 minggu baginya untuk muncul. Es berseri-seri, ya, kita punya waktu 3 minggu untuk mencari tahu di mana harta karun itu disembunyikan atau kita bisa mengambil harta karun itu saat mereka diangkut keluar dari pagoda harta karun sebelum mereka bisa mencapai tujuan mereka. Kita punya waktu 3 minggu untuk mencari tahu di mana harta karun itu disembunyikan atau kita bisa mengambil harta karun itu saat mereka dipindahkan dari pagoda harta karun sebelum mereka bisa mencapai tujuan mereka. Kurasa kau bisa tahu mana yang lebih sederhana, kan? Es menatap Freya dengan penuh arti. Mata Freya berbinar setelah mendengar ini, tetapi dia masih memiliki kekhawatirannya. Tetapi bagaimana kita tahu siapa yang memiliki cincin penyimpanan dengan harta karun dan kapan mereka memindahkannya? Mereka mungkin tidak akan memindahkannya sama sekali dan, sebaliknya, mengambil kesempatan untuk menangkapmu. Es tersenyum, ya, jika mereka memainkannya dengan cara ini, maka kita masih punya waktu 3 minggu untuk menyusup ke tempat itu dan mengambil semuanya. Selama aku memiliki kunci utama, aku bisa meluangkan waktu untuk mencuri dari mereka. Lagi pula, menurutmu berapa banyak orang yang akan tetap berada di jalur yang sama ketika sejumlah besar kekayaan dipertaruhkan dan mereka tahu tentang reputasiku? Karena setelah aku berhasil mencuri cincin penyimpanan Life Grandmaster, mereka bahkan tidak akan saling percaya, apalagi tetap tenang dan mengambil keputusan yang logis. Terlebih lagi, mereka tidak akan menyebarkan berita ini ke khalayak ramai, atau ini akan menjatuhkan reputasi mereka dan kredibilitas para penjaga. Freya tidak bisa tidak mengagumi rencana licik Es, singkatnya, mereka akan kehilangan segalanya sementara kau tidak punya apa-apa dan itulah kelemahan terbesar mereka. Es berpura-pura terkejut, oh, apakah aku baru saja mendengar burung beo yang maha tahu memuji orang lain? Bingung? Mata Freya berubah dingin, jangan menyanjung dirimu sendiri. Tapi pertanyaannya tetap, bagaimana kau akan memancing hantu tua itu keluar dari tempat persembunyiannya yang aman? Pada saat ini, Es tersenyum misterius, bagaimana jika kita mencuri murid kesayangannya? Tanda pisah, Life Demon Guild, di dalam kebun herbal. Noah dalam penyamaran alkemisnya yang boros, Lana, sedang merawat herbal. Itu adalah rutinitas hariannya yang dia ikuti dengan ketat. Adapun bagaimana dia mencapai titik ini, itu karena rencana Es untuk membantunya meningkatkan keterampilan alkimia dan juga menyusup ke eselon atas Life Demon Association. Namun, hal ini tidak semudah yang terlihat, karena Noah pertama-tama harus menemukan identitas yang tidak memiliki ancaman terhadap operasi mereka, dan identitas ini tidak boleh memiliki hubungan latar belakang yang dalam. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ingatan orang lain seperti Es, jadi dia harus lebih berhati-hati. Pada akhirnya, dia menemukan wajah iblis wanita ini di desa iblis terpencil di alam liar dan pemilik sebenarnya dari wajah ini sedang sekarat saat itu, jadi dia juga membebaskannya dari penderitaannya. Setelah itu,
Dia hanya perlu membuat para alkemis itu terkesan dengan bakatnya dalam alkimia jiwa dan dia dengan mudah menyelesaikannya dengan menarik perhatian tidak lain dari Grandmaster kehidupan dari cabang ini. Sekarang, dia memiliki banyak sumber daya yang dimilikinya dan yang terpenting, pengetahuan dan bimbingan. Bahkan dia terkejut dengan bakatnya dalam alkimia jiwa karena dia sudah menjadi alkemis kelas 2 rendah dan sangat dekat untuk memasuki kelas menengah. Tetapi fakta ini tidak diketahui oleh yang lain, bahkan Grandmaster kehidupan karena itu mungkin menempatkannya dalam bahaya atau beberapa situasi yang tidak diinginkannya. Yang lain hanya tahu dia adalah seorang jenius yang mencapai peringkat alkemis bintang 9 setelah bergabung dengan asosiasi. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan siapapun juga tidak merasakan kedekatan dengan gurunya, dia hanya melakukannya untuk misi, sesederhana itu. Setelah misi ini, aku dapat memulai teknik penyempurnaan tubuh dan mungkin dapat menembus alam inti sungai jiwa juga. Dia berpikir, tetapi aku masih tidak tahu kapan pencurian itu akan dimulai. Pemimpin tidak menghubungiku setelah misi pembunuhan terakhir itu. Mereka semua menjadi sangat berhati-hati setelah kejadian itu, dan kupikir orang tua Grandmaster kehidupan telah mengembangkan beberapa kecurigaan karena semuanya terjadi pada hari aku keluar. Tetapi dia hanya curiga karena aku telah menandatangani kontrak kesetiaan dengan keringkasan palsu yang diberikan kepadaku oleh Sang Dewi, atau penyamaranku akan terbongkar. Namun, pencurian itu menjadi lebih sulit. Lalu ada 2 tambahan baru di rumah itu, aku tidak tahu dalam keadaan apa pemimpin telah merekrut mereka. Tetapi aku harus mempertahankan keunggulanku sebagai anggota pertama atau aku akan mengecewakan pemimpin. Noah meringis ketika dia memikirkan kedua pendatang baru itu dan merasa sedikit terancam oleh mereka. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan berdering di kepalanya. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi rantai baru 2 telah ditambahkan ke misi Order China. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. Matanya berbinar saat dia dengan cepat membuka panel misi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari misi pemimpin rumah. Pencuri kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi rantai order, misi pagoda harta karun. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi rantai order, 1 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi infiltrasi. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah, 10.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari status, selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi rantai pesanan, 2 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi pertemuan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi 1, temui aku di paviliun anggur kehidupan dalam 2 hari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi 2, aku akan berada di ruang pribadi 23, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi 3, tidak perlu bersikap rendah hati saat kau datang. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah, 100 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari waktu, 2 hari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman, tidak ada kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, misi rantai pesanan dapat diberikan oleh pemimpin rumah kapan saja atau diselesaikan kapan saja, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Noah tidak dapat menahan diri untuk membaca misi itu lagi dan keraguan terpancar di matanya, mengapa dia tidak ingin aku berhati-hati? Apakah dia ingin aku terlihat oleh orang lain ketika aku memasuki Lifeline Pavilion? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkannya sejenak, tetapi pada akhirnya,
dia mencapai kesimpulan yang sama bahwa S ingin dia terlihat oleh yang lain. Karena dia tidak akan membahayakannya dan itu pasti terkait dengan pencurian yang akan datang. Jadi, dia memutuskan untuk mempercayainya dan menutup panel misi. Terakhir kali, aku diikuti oleh seseorang ketika aku pergi. Itu mungkin Antek lelaki tua itu. Jadi, aku tidak perlu khawatir tidak terlihat. Tetapi aku tetap harus memberitahunya. Suasana hati Noah membaik setelah menerima misi S dan dia dengan cepat menuju ke ruang kultivasi Life Grandmaster kurang dari Strong lebih besar dari catatan penulis. Hai semuanya, ini Wahi, saya harap semuanya baik-baik saja. Kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pertama-tama, terima kasih kepada semuanya atas dukungan Anda, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari jadi, untuk menunjukkan penghargaan saya akan menerapkan sistem bab bonus, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari sistem ini akan dimulai setiap minggu saat Alfree Web Novel mengatur ulang peringkatnya, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari dengan setiap 500 Power Stone, saya akan merilis satu bab ekstra di akhir pekan. Kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari tanggal mulai, tanggal 16 Oktober tahun 2022, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari Strong lebih besar dari. 2 hari kemudian, Paviliun Anggur Kehidupan adalah bangunan yang indah di distrik bisnis domain dalam dan itu adalah tempat paling terkenal dan ramai di domain dalam karena menawarkan minuman terbaik di benua itu. Tetapi cabang domain dalam dari Paviliun Anggur Kehidupan sedikit berbeda dari cabang-cabang normalnya. Karena di cabang-cabang ini hanya pembudidaya dengan alam sungai yang bisa masuk dan mereka harus membayar 10 batu ki 1 tingkat rendah untuk masuk. Bahkan bangsawan tidak dapat melewati proses ini, kecuali anggota asosiasi, tentu saja. Bagaimanapun, bisnis itu berkembang pesat di jam-jam malam, seperti biasa. Tepat pada saat ini, seorang iblis wanita cantik dengan sikap dingin, mengenakan gaun hitam, memasuki gedung, menarik perhatian beberapa keturunan muda. Namun, dia bergerak langsung menuju konter, di mana nyonya rumah cantik lainnya sedang berurusan dengan beberapa keturunan yang genit. Hei, cantik, mau bergabung dengan kami untuk minum. Iblis hijau dan gemuk muncul dengan arogan dan ekspresi cabul saat dia melihat tubuh montok iblis wanita dingin ini. Ada 3 iblis lagi yang mengikuti di belakang iblis gemuk itu dengan tatapan yang sama di mata mereka. Namun, iblis wanita ini sama sekali mengabaikan mereka dan bertanya kepada nyonya rumah, di mana kamar pribadi 23. Seseorang sedang menungguku. Nyonya rumah itu melihat iblis wanita itu dan kemudian keturunan iblis itu, yang sekarang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka karena mereka diabaikan oleh iblis wanita ini. Silakan pergi ke lorong barat. Anda akan menemukan kamar pribadi 23. Iblis wanita ini tentu saja Noah dalam penyamaran lananya, yang ada di sini untuk bertemu dengan S. Setelah mendapatkan konfirmasi, Noah bergerak menuju lorong barat. Bos, sepertinya cewek itu tidak tahu siapa Anda. Salah satu iblis di belakang iblis gemuk itu berbisik. Mata penuh nafsu si gendut itu dingin saat dia melihat punggung iblis wanita itu yang besar. Dia tahu dia tidak bisa membuat masalah di sini atau dia akan dilarang setelah mereka mematahkan anggota tubuhnya. Jadi, dia tidak membuat keributan sekarang. Dia berkata, awasi kamar 23. Begitu jalan itu pergi, aku akan memberitahu dia siapa yang dia abaikan. Ketiga lainnya tersenyum jahat, karena mereka dengan cepat setuju. Tepat di sudut lobi pintu masuk, seorang iblis berdiri mengawasi semuanya dengan mata ungunya yang dipenuhi dengan dingin. Yang aneh adalah tidak seorang pun tampaknya memperhatikannya seolah-olah dia tidak terlihat. Nona muda bertemu seseorang, tetapi dia tidak punya teman, juga tidak ada seorang pun yang menghubunginya di Serikat. Terakhir kali dia pergi ke pagoda harta karun, 2 orang ditemukan tewas. Tuan hanya mengira itu kebetulan, tetapi sekarang dia bertemu seseorang sementara dia bilang dia akan jalan-jalan. Sesuatu sedang terjadi. Aku harus melihat siapa yang dia temui dan apa yang mereka bicarakan. Dia merayap menuju lorong barat juga dan mendekati ruang pribadi 23. Di sisi lain, tepat saat Noah membuka pintu dengan sedikit antisipasi untuk melihat S,
yang mengejutkannya, ruangan itu kosong. Hanya ada botol kosong dan gelas anggur di atas meja. Namun, suara lembut memasuki telinganya saat ini. Jangan melawan. Saat berikutnya, dia merasakan cengkeraman kuat di bahunya. Reaksi pertamanya adalah melawan, tetapi dia tiba-tiba mengenali suara ini, jadi dia tidak melawan lagi. Tiba-tiba sebuah kekuatan hisap muncul, sebelum tubuhnya yang ganas itu kabur dan dia muncul di depan sebuah rumah gelap yang menyeramkan dan ruang yang gelap. Noah sangat terkejut pada awalnya, tetapi kemudian suara Es terdengar lagi. Jangan khawatir, itu adalah ruang khusus yang diberikan kepadamu oleh Sang Dewi. Masuk saja ke rumah pencuri dan kamu akan menemukan kamarmu. Aku akan kembali sebentar lagi. Noah terkejut ketika mendengarnya. Matanya berbinar dengan kegembiraan saat dia bergerak menuju rumah pencuri itu dengan penuh harap. Di luar, Es secara alami sedang dalam mode sembunyi-sembunyi ketika dia membawa Noah ke ruang pencurinya dan dia juga merasakan kehadiran iblis alam jiwa yang bergerak perlahan. Bibirnya melengkung, dan dia bergerak menuju pintu keluar. Dia tidak memberi tahu siapapun saat pergi. Langkah pertama selesai. Es tersenyum puas saat dia kembali. Iblis alam jiwa itu tidak menyadari Es lewat dan dia terus mendekati kamar pribadi nomor 23 yang tertutup. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia menggunakan indera bela dirinya untuk menyelidiki ruangan itu dan menemukan tidak ada seorang pun. Dia segera muncul di depan ruangan dan menendang pintu hingga terbuka, dan ekspresinya berubah pucat saat melihat pintu itu kosong. Bagaimana? Seolah-olah jiwanya telah meninggalkannya. Dia jelas tahu jika Lana menghilang tepat di bawah hidungnya, Life Grandmaster akan mengulitinya hidup-hidup. Jadi, dia mulai panik dan segera menuju ke konter pendaftaran dan bertanya kepada nyonya rumah, siapa yang ada di kamar pribadi 23. Mereka tentu saja menyimpan daftar kamar pribadi. Nyonya rumah terkejut ketika dia merasakan aura pembunuh dari iblis berwarna coklat tua ini. Dia ketakutan dan melihat sekeliling untuk meminta bantuan. Dia tidak seharusnya mengungkapkan informasi semacam ini kepada siapapun kecuali petinggi asosiasi. Berikan saja padaku. Dia melambaikan tangannya dan mengambil daftar itu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada menunjukkan identitasnya. Dia dengan cepat menemukan kamar pribadi nomor 23 dan melihat entry hari ini. Kurang dari serong lebih besar dari, kamar pribadi nomor 23, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, dipesan oleh Eliezer Evil Blade dari klan iblis pedang jahat, kurang dari serong lebih besar dari. Klan pedang jahat, kau sedang mencari kematian. Dia melempar daftar itu kembali dan segera pergi. Tetapi satu hal yang tampaknya tidak dia pahami adalah mengapa mereka melakukannya. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia pergi menuju serikat iblis kehidupan untuk memberitahu tuannya terlebih dahulu, meskipun dia ingin menuju ke perkebunan pedang jahat terlebih dahulu, tetapi dia tahu klan iblis pedang jahat tidak mudah untuk didorong oleh seseorang seperti dia. Hanya Life Grandmaster yang dapat mengalahkan mereka dan menuntut sesuatu. Bahkan Blade Demon King tidak akan ikut campur selama Life Grandmaster bergerak sendiri, apa katamu? Wajah seperti fosil milik Life Grandmaster Gatlin dipenuhi dengan amarah dan hasutan saat dia menatap iblis yang berlutut dengan niat membunuh yang kental. Iblis ini adalah pelindung yang sama yang mengikuti Noah 1 jam yang lalu ketika dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Reaksi Gatlin wajar saja setelah dia mendengar penjelasan konyol tentang peristiwa yang terjadi di Life Wine Pavilion. Dia tahu kemampuan iblis ini, jadi dia bahkan lebih terkejut ketika dia berpikir tentang bagaimana murid kesayangannya telah menghilang tanpa jejak. Iblis itu menjawab dengan malu, aku telah gagal menjalankan tugasku sebagai nona pelindung muda. Aku siap menerima hukuman apapun. Tapi kupikir ada semacam konspirasi yang terjadi terhadap hubungan kita, dan kita harus berhati-hati. Gatlin menarik napas untuk menenangkan dirinya. Dia sepenuhnya setuju dengan pelayannya tentang konspirasi itu, terutama setelah pembunuhan misterius itu. Dia telah diam-diam mencari pembunuh itu dan bahkan meragukan Lana untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat menepisnya karena itu tidak mungkin karena kontrak kesetiaan, juga tidak ada alasan baginya untuk mengkhianatinya. Selain itu, dia memperlakukannya seperti putrinya. Namun, sekarang, insiden lain terjadi, dan itu lagi-lagi terkait dengan Lana. Ini membuatnya semakin bingung, dan dia tidak tahu lagi apakah dia terlibat atau tidak. Tetapi setelah dia mendengar bahwa dia ada di sana untuk bertemu seseorang, dia punya teorinya sendiri tentang ini sekarang.
Dia gadis yang baik. Kurasa seseorang mengancamnya dengan ini. Latar belakangnya bersih, dan dia hanya menunjukkan bakat alkimianya setelah dia menemukan kesempatan yang tidak terduga ketika dia bepergian ke sini. Adapun klan pedang jahat, mereka mungkin dijebak, tetapi aku ingin melihat diriku sendiri. Tetapi jika mereka terlibat, matanya berbinar dengan niat membunuh. Tidak ada Raja Iblis di sini untuk melindungi mereka sekarang, Kita akan pergi ke perkebunan iblis pedang jahat. Tanda pisah. Es sedang duduk di antara mahkota pohon saat ini. Dia mengenakan tudung kepalanya dan sama sekali tidak terlihat oleh mata karena kemampuan sembunyi-sembunyinya. Namun perhatiannya tertuju pada rumah pencuri itu. Noah telah memasuki kamarnya, yang sama dengan kamar Inter. Inter tampaknya tidak tahu bahwa anggota rumah lain telah memasuki rumah pencuri itu, karena dia masih dalam keadaan seperti hibernasi setelah dia memakan pil. Namun Es dapat merasakan dia pulih dengan sangat cepat dengan ruang rumah pencuri itu. Noah juga cukup senang dengan ruang kamar itu dan dia telah lama mengetahui bahwa teknik kultivasinya memiliki alasan khusus dengan tempat ini dan untuk beberapa alasan, dia merasa sangat aman dan nyaman di sini dari lubuk hatinya. Jadi, bagaimana kamarnya? Apakah kamu menyukainya? Suara Es terdengar. Noah terkejut sesaat sebelum dia melihat sekeliling, tetapi Es tidak ada di sana. Aku hanya bisa berbicara seperti hantu di sini, tetapi tidak bisa masuk karena beberapa batasan yang menyebalkan. Suara bingung Es terdengar lagi. Oh, apakah Sang Dewi membatasimu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah dia mengerti apa yang dimaksud Es. Ya, Dewi sialan itu tidak akan membiarkanku hidup dengan damai. Dia mendengus. Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Kurasa kau tidak boleh berbicara seperti itu, atau dia mungkin akan menghukummu lebih banyak. Ada sedikit senyum di bibirnya. Es dengan tenang menjawab, aku punya hukuman lain yang harus dikhawatirkan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di perkumpulan itu? Apakah kau akan merindukan tuanmu? Ekspresi Noah berubah sangat dingin saat dia menjawab, tempat itu dipenuhi dengan orang-orang menyebalkan yang merencanakan sepanjang hari dan mengejar kekayaan. Hanya beberapa dari mereka yang serius dalam berkultivasi dan benar-benar fokus pada alkimia. Adapun guruku, meskipun dia salah satu yang terakhir dan baik padaku. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku lagi. Aku telah mempelajari teknik dan keterampilannya di bulan pertama dan kemudian aku harus berpura-pura sepanjang jalan dan menyembunyikan keterampilan asliku, yang cukup menjengkelkan. Es tidak bisa menahan senyum kecut. Dia cukup dingin, meskipun mendapat begitu banyak dari gurunya. Dia benar-benar pembunuh berhati dingin. Noah tampaknya tidak tertarik dengan topik itu saat dia bertanya, apakah ruangan dengan pelat nama pencuri tanpa wajah musim dingin milik anggota baru? Ya, dia yang ketiga dan saat ini sedang memulihkan diri dari cedera jiwa. Kau akan segera bertemu dengannya. Es mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu dari semua anggota rumah, Noah adalah yang paling dapat diandalkan. Dia juga tidak menanyainya sepanjang waktu, jadi dia tidak menyembunyikan hal-hal darinya. Penyihir dan rubah itu mungkin dipotong dari kain yang sama, jadi dia merahasiakannya kecuali jika diperlukan. Mata Noah berkilau dingin. Bagaimana dengan yang kedua? Suara ambigu Es terdengar, kau akan terkejut karena kau mengenalnya. Dia juga seorang wanita. Mata Noah berubah dingin. Mungkinkah salah satu pembantumu? Es merasakan ketidaksenangan dari kata-katanya, sepertinya dia tidak menyukai Flora dan Dolly. Dia menjawab, sayangnya, tidak. Apakah kamu ingat misi berantai pertama yang kuberikan padamu? Noah berpikir sejenak sebelum matanya sedikit melebar, burung beo yang maha tahu. Ya, dia benar-benar luar biasa. Es menyeringai. Luar biasa, apakah dia secantik itu? Dia benar-benar menerima ungkapan Es dengan cara lain. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dia pernah membuatku gagal dalam misiku. Aku harus menguji kemampuannya. Matanya bersinar dengan niat dingin. Es merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tahu ketiga wanita ini memiliki kepribadian mereka sendiri, jadi dia membiarkan alam mengambil jalannya dan hanya bisa berharap mereka akur. Mengapa kamu membawaku bersamamu? Noah mengganti topik pembicaraan. Dia cukup penasaran dengan tindakan Es ini. Es menjawab, itu terkait dengan rencanaku untuk mengosongkan pagoda harta karun. Aku akan mencuri cincin penyimpanan gurumu. Mata Noah sedikit melebar, tapi dia sangat kuat. Terutama indera jiwanya.
Kudengar dia sangat dekat untuk menjadi alam manifestasi. Meskipun dia tidak merasa memiliki gurunya, dia tetap menghormati kekuatannya. Suara acuh tak acuh es terdengar lagi sebelum dia memutus sambungannya. Yah, sudah, terlambat ketika es sedang berbicara dengan Noah. Sebuah suara bergema terdengar, hantu tua, Melvin, keluarlah untuk orang tua ini. Es terkejut sesaat sebelum bibirnya melengkung. Dia meninggalkan sebuah kalimat untuk Noah dan sepenuhnya fokus pada perkebunan seperti istana yang berjarak 200 meter dari posisinya saat ini. Ya, dia bersembunyi dan menunggu Gatlin beberapa ratus meter dari perkebunan Evil Blade. Karena dia tahu setelah dia mengetahui tentang nama yang terdaftar di pavilion anggur kehidupan, dia pasti akan datang bahkan jika dia merasa ada sesuatu yang salah. Lebih jauh, dia ingin menimbulkan masalah bagi klan Evil Blade karena mereka tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menangkap Feng, bahkan setelah Blade Demon King memberikan perlindungannya. Sebelumnya, dia berencana untuk memancing mereka ke situs reruntuhan bersama klan Blade lainnya dan kemudian memberitahu Miss Demon King tentang kematian Santos. Dia akan menyalahkan klan Evil Blade dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Dia juga berencana untuk memberitahu Blade Demon King setelahnya sehingga mereka dapat saling bertarung. Dengan ini, Feng pasti sudah menghilang, dan kesalahan akan jatuh pada klan Empat Bilah dan Raja Iblis Kabut atas hilangnya dia. Ini adalah strategi pertamanya untuk menyingkirkan identitas Feng sekaligus memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada klan Iblis Empat Bilah. Itulah Freya dan rencananya sebelumnya. Namun, semuanya berantakan saat Inter muncul dan dia harus mengubah strateginya. Yang juga membuat rencananya untuk klan Iblis Empat Bilah menjadi sia-sia. Sekarang setelah dia punya kesempatan lagi, dia kembali memilih untuk menimbulkan masalah bagi klan Iblis Pedang Jahat, karena merekalah yang memperbudak Flora dan Dolly. Dia hanya perlu menggunakan wajah iblis jahat yang telah dia selamatkan dalam kompetisi berburu untuk mendaftarkan kamar pribadi atas nama Eliezer Evil Blade dan Gatlin akan menimbulkan masalah menggantikannya sementara dia juga mengambil kesempatan untuk mencuri cincin penyimpanannya. Setelah suara Gatlin yang bergema, seluruh perkebunan iblis pedang jahat menjadi kacau. Karena semua orang tahu Melvin adalah nama dari patriark lama yang juga merupakan ayah dari patriark klan iblis pedang jahat saat ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang bersikap kurang ajar, mereka tahu itu bukan Tom, Dick, dan Harry yang asal-asalan. Semua orang tahu di Blade Domain, suku Blade Demon adalah penguasa dan tidak banyak yang akan melawan mereka di wilayah mereka. Tak lama kemudian, Blade Demon jahat setengah baya muncul, diikuti oleh sekelompok iblis tua. Ketika mereka melihat penampakan iblis seperti fosil berdiri di depan pintu mereka dengan ekspresi marah di wajahnya, kemarahan di mata mereka berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Mereka semua tahu tentang ciri-ciri Grandmaster kehidupan dan patriark mereka juga pernah berurusan dengannya di masa lalu. Jadi, mereka dengan cepat menebak identitas Gatlin. Iblis setengah baya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit dan berkata, Grandmaster kehidupan, saya Rich, patriark klan iblis pedang jahat saat ini. Silakan masuk, saya akan memberitahu ayah saya tentang kedatangan Anda yang terhormat. Rich bisa tahu Gatlin sangat marah, tetapi dia bingung mengapa dia marah pada mereka. Dia tiba-tiba berpikir jika seseorang telah menyinggung seorang alkemis, tetapi dia kemudian menepis gagasan ini, karena Gatlin tidak akan cukup bebas untuk mencari keadilan bagi beberapa anggota asosiasi acak. Ekspresi Gatlin tetap sama saat dia berkata, apakah Eliezer Evil Blade putra Anda? Jantung Rich berdebar-debar ketika dia mendengar nama putra sulungnya. Dia mengangguk, ya, ada apa Grandmaster, Eliezer adalah anak yang penurut, tetapi jika dia melakukan kesalahan, saya akan menghukumnya secara pribadi. Di mana dia sekarang? Mata Gatlin menyipit. Rich menatap seorang tetua dan bertanya dengan dingin, di mana Eliezer? Tetua itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata, Tuan Muda masih dalam pemulihan di kamarnya. Seperti yang sudah diketahui Patriark, Tuan Muda kembali dalam keadaan terluka seminggu yang lalu setelah menyelesaikan misi fase kedua. Dia dalam pemulihan sejak saat itu. Kilatan ketidakpastian melintas di mata Gatlin, dia bisa tahu orang ini tidak berbohong dan dari ekspresi Rich, hal itu menjadi lebih jelas. Dia masih mengatakan untuk mengklarifikasi hal-hal, muridku telah menghilang, mungkin diculik dari pavilion anggur kehidupan dan menurut daftar masuk, Eliezer telah memesan kamar yang sama, tempat muridku menghilang. Aku sudah memeriksanya dengan mereka. Bahkan petugas pencarian jiwa dan iblis pedang jahat ada di sana pagi ini.
Jadi, apa yang terjadi? Sekarang, ekspresi Rich berubah jelek karena dia tidak bisa mengatakan Gatlin berbohong atau orang yang memberitahunya, karena nama pencarian jiwa menjelaskan semuanya. Dia tahu hantu tua ini tidak akan muncul di sini tanpa bukti yang kuat. Jika ada junior yang terlibat dalam hal ini, maka aku akan menyerahkannya secara pribadi kepada Grandmaster. Dia bersumpah, dia tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Namun dia diam-diam berdoa agar hanya satu orang yang terlibat dalam hal ini atau mereka tidak akan mampu menangani Gatlin jika dia memutuskan untuk menyerang. Meskipun masyarakat tidak tahu, mereka semua tahu bahwa Blade Demon King tidak ada di sini untuk melindungi mereka saat ini. Panggil semua orang di lapangan pelatihan. Mari kita lihat siapa yang ingin menyakiti kerabatnya. Dia dengan tegas memerintahkan para tetua di belakang. Gatlin tidak mengatakan apa-apa. Dia puas dengan sikap Rich dalam hal ini dan dia tidak mempersulitnya jika penculikan ini tidak ada hubungannya dengan klan iblis pedang jahat. Namun, pada saat yang tepat ini, ekspresi Gatlin tiba-tiba berubah saat dia langsung melihat ke arah tangan kanannya dan dia kebetulan melihat cincin penyimpanannya menghilang dari jari manisnya. Kurang dari serong lebih besar dari, siapa? Kurang dari, serong lebih besar dari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berbalik saat dia melihat hutan 200 meter jauhnya dan dia melesat ke arah itu seperti hidupnya bergantung padanya. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dan menatap iblis lainnya, yang berdiri di belakang Gatlin, selama ini untuk meminta penjelasan. Tapi dia tampak sama bingungnya dengan mereka. Ada pencuri di sana, cepat berputar. Raungan kaget Gatlin terdengar lagi. Tidak pernah menyangka Gatlin akan menyadari benang jiwa tepat saat pencopet itu aktif dan dia juga menyaksikan cincin penyimpanannya menghilang. Ini juga memberinya sedikit gambaran tentang di mana pencuri itu berada dan sekarang dia datang tepat ke arahnya. Namun tidak panik, dia sudah siap untuk skenario ini. Dia tahu mencuri dari ahli alam embrio jiwa platinum tidak akan mudah. Meskipun dia berhasil pada akhirnya, dia masih ketahuan jauh lebih awal dari yang diharapkan. Itu adalah keputusan yang tepat untuk memasang umpan. Bibir es melengkung. Saat berikutnya, boom, boom, bon. Suara ledakan terdengar dari berbagai arah di wilayah iblis pedang jahat dan semua orang terkejut karenanya. Gatlin, yang bergerak sedikit lebih jauh dari posisi es yang sebenarnya, juga terkejut. Meskipun, dia menggunakan indera jiwanya. Namun dia tetap tidak dapat menemukan pencuri atau jejaknya. Dia mulai panik, ini pengalih perhatian, di mana dia? Matanya menjadi merah, tetapi dia tidak mengubah arahnya. Tiba-tiba, ki berwarna coklat menyala menyembur keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bila api panjang yang panjangnya 50 anggota, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkannya ke arah yang sama di mana dia pikir pencuri itu bersembunyi atau melarikan diri. Jantung es berdebar-debar ketika dia merasakan aura jiwa yang berapi-api itu, bahkan dari arah ini dia merasa seperti berada di tengah gunung berapi yang sedang aktif. Orang tua ini, dia mengumpat dan akhirnya berlari dengan kecepatan penuh. Dia tahu menipu fosil tua ini tidaklah mudah dan dia tidak bisa tetap di satu tempat di bawah bila api yang mendekat itu. Dia masih percaya diri dengan silumannya yang tak berperasaan sehingga dia berlari tanpa rasa takut. Ekspresi Gatlin berubah pucat ketika penglihatan dan indera jiwanya dihancurkan oleh keahliannya sendiri. Gunakan formasi. Apa yang kalian lakukan? Jika bajingan itu melarikan diri, aku akan memastikan kalian tidak akan bisa menebus kesalahan kalian. Dia melolong. Rich dan tetua lainnya dari klan pedang jahat sudah cemas dan terkejut tentang apa yang baru saja terjadi dan jika mereka tidak melakukan apapun, semuanya akan berakhir bagi mereka. Rich mengeluarkan medium arai dan mengaktifkannya dengan kekuatan penuh. Setelah itu, tanah dari seluruh keadaan bilah jahat menyala dalam rune dan penghalang mulai muncul dari kejauhan. Gatlin terus menggunakan bilah apinya saat dia menghanguskan seluruh hutan kecil itu, tetapi pencuri itu tidak terlihat dimanapun. Mungkinkah itu ke arah yang berbeda? Dia benar-benar menjadi gila karena amarah. Tiba-tiba, matanya tertuju pada telapak tangan kanannya. Dia melihat jejak burung hantu gelap menutupi seluruh telapak tangannya dan ada beberapa kata, "Aku di sini." Dia batuk darah saat dia melihat kata-kata mengejek dan simbol itu. Dia kemudian meraung sekuat tenaga, kurang dari serong lebih besar dari, pencuri langit, ini belum berakhir di antara kita. Kurang dari, serong lebih besar dari. Semua orang mendengar raungan memekakkan telinga itu, dipenuhi dengan amarah dan kebencian.
Tanda pisah. Es yang sudah berada di luar jangkauan penghalang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar suara Gatlin. Heh, bergembiralah orang tua, aku tidak mencetak simbol di wajahmu karena kamu menjaga Noah atau kamu tidak akan dapat menunjukkan wajahmu di depan umum. Dengan itu, Es tidak berhenti dan menuju ke toko Leonhard. Sambil berjalan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa apa yang dia curi dari Gatlin. Orang itu adalah salah satu kepala organisasi terkaya di benua itu, jadi dia tidak mungkin miskin. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, daftar harta karun curian, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun luar angkasa, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harta karun luar angkasa penyimpanan kelas tinggi -4/21 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun alkimia, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 1, 322.215 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 1, 232.128 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas tinggi 1, 189.903 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 2, 400.084 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 2, 322.490 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas tinggi 2, 125.784 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah. -3, 143.984 kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 3, 98.245 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas tinggi 3, 43.322 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah 4, 56.232 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas menengah 4, 17.783 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas tinggi 4, 8.320 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pil jiwa kelas rendah -5/893 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari alkohol medis jiwa, 1,2 juta barel kelas 3 rendah, menengah, tinggi kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari alkohol medis jiwa, 342.000 barel kelas 4 rendah, menengah, tinggi kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari alkohol medis Sol, 5.540 barel kelas 5. Rendah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Martial, 1,8 miliar, dari 6 bintang ke 9 bintang kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Marital, 562 juta, dari kelas rendah 1 ke kelas tinggi 1 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Marital, 122 juta, dari kelas rendah 2 ke kelas tinggi 2 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Marital, 43 juta, dari kelas rendah 3 ke kelas tinggi 3 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Marital, 19 juta, dari kelas rendah 4 ke kelas tinggi 4 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku Marital, 3,9 juta, dari kelas rendah 5 ke kelas menengah 5 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku jiwa, 983 juta, dari bintang 6 ke bintang 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku jiwa, 323 juta, dari kelas rendah 1 ke kelas tinggi 1 kurang dari serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, jiwa, 108 juta, dari kelas rendah 2 ke kelas tinggi 2, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, jiwa, 39 juta, dari kelas rendah 3 ke kelas tinggi 3, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, jiwa, 9,8 juta, dari kelas rendah 4 ke kelas tinggi 4, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, jiwa, 897.932, dari kelas rendah 5 ke kelas menengah 5, kurang dari serong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun kerajinan Smith, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas rendah 3, 23.228, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas rendah 3, jiwa, 32, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas menengah 3, 2094, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas menengah 3, jiwa, 4, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas tinggi -3/297, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas tinggi 3, jiwa, 1, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas rendah -4/13, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas menengah -4/4, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas tinggi -4/2, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari senjata kelas rendah 5, jiwa, 1, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, 55.739, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bahan baku, jiwa, 32.906, dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun pembuatan rune, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari susunan kelas rendah -5/3, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari susunan kelas menengah -5/1, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, 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 kurang dari serong lebih besar dari formasi kelas rendah -5/2, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari formasi kelas menengah -5/1, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari formasi kelas tinggi -5/1, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari jimat kelas rendah 1, 43.904, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari jimat kelas menengah 1, 32.621, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari jimat kelas tinggi 1, 19.442, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari jimat kelas rendah 2, 5.490, kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari jimat kelas menengah 2,
1265 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari jimat kelas tinggi 2:500 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari jimat kelas rendah 3:128 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari jimat kelas menengah 3:101 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari jimat kelas tinggi minus 3:59 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari jimat kelas rendah minus 4:10 kurang dari Strong lebih besar dari 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 kontrak budak kelas rendah minus 5:38 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kontrak budak kelas menengah minus 5:5 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kontrak budak kelas tinggi minus 5:2 kurang dari Strong lebih besar dari 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 bahan baku 23.739 dari kelas rendah 5 hingga kelas menengah 5 kurang dari Strong lebih besar dari 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 batu ki kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas rendah minus 1:221 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas menengah minus 1:200 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas tinggi minus 1:178 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas puncak minus 1:145 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas rendah minus 2:92 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas menengah minus 2:34 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas tinggi minus 2:26 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas puncak minus 2:10 miliar kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas rendah minus 3:983 juta kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas menengah minus 3:342 juta kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas atas minus 3:129 juta kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas puncak minus 3:58 juta kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari kelas rendah 1,3 juta kurang dari Strong lebih besar dari 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 bagian pengetahuan kurang dari Strong lebih besar dari 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 teknik tingkat langit rendah 23 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari keterampilan tingkat langit rendah 87 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari teknik tingkat langit tinggi 1 kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari keterampilan tingkat langit tinggi 1 kurang dari Strong lebih besar dari 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 peringkat pencurian kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari pencurian tingkat tinggi kurang dari Strong lebih besar dari 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 hadiah kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari total hadiah 30 juta poin pencuri kurang dari Strong lebih besar dari 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 poin pencuri 31.342.100 kurang dari Strong lebih besar dari
Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan kurang dari, strong Aceh hampir bertabrakan dengan sebuah bangunan ketika dia melihat banyaknya pil dan material bertipe jiwa di dalam cincin ruang angkasa dan kemudian 30 juta TP sekaligus. Dia mendapat jackpot kali ini. Mungkinkah orang itu memiliki perbendaharaan pagoda harta karun yang sebenarnya? Tapi dia jelas tidak mendengar pemberitahuan apapun. Itu hanya bisa berarti itu adalah kekayaan seorang Grandmaster kehidupan, dan sekarang dia tidak berani membayangkan betapa kayanya perbendaharaan di dalam pagoda harta karun itu. S meminta sistem untuk menghapus tanda jiwa dari cincin penyimpanan dan melihat isi cincin itu. Cincin ini memiliki ruang penyimpanan yang mengejutkan yaitu 5.000 meter kubik, dan itu diisi dengan ramuan dan pil. S harus mengakui bahwa orang tua ini tidak memiliki barang-barang bermutu rendah di dalam cincin penyimpanan ini, dan dia hanya membawa pil jiwa. Itu mungkin karena dia adalah seorang alkemis jiwa dan pil bela diri tidak berguna baginya. Adapun bahan-bahan bela diri itu mungkin bahan tambahan untuk pil jiwanya. Ada banyak resep pil dan pengetahuan lainnya, semuanya terkait dengan alkimia dan beberapa keterampilan jiwa. Namun, dia mencari medium RAI dan formasi yang kelas 4 dan lebih tinggi, dan akhirnya dia menemukannya di ring penyimpanan terpisah lainnya. Dia memindahkannya ke ruang pencurinya di mana dia dapat dengan mudah mengaksesnya dan menyimpan ring penyimpanan Gatlin. Dia tidak membutuhkan poin jiwa saat ini, dan mungkin ada beberapa material yang dapat digunakan oleh anggota rumahnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan sembarangan seperti sebelumnya. Tiba-tiba, kubus komunikasi Freya mulai berkedip. Dia berhenti di tempat terpencil dan mengaktifkan penerima. Katakan saja padaku bahwa kamu tidak berada di dalam penghalang itu. Suara halusnya terdengar. S tersenyum. Bagaimana menurutmu? Karena kamu punya waktu untuk mengoceh. Berarti kamu aman. Dia mengejek. S tiba-tiba berbalik dan menatap penghalang seperti kubah sejauh 1 mil. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kilatan pencuri. Kurasa kita meremehkan satu hal dan melebih-lebihkan satu hal. S tiba-tiba berkata, apa maksudnya itu? Dia bertanya. Kita meremehkan kekayaan seorang Life Grandmaster dan bagaimana dia akan bereaksi setelah kekayaannya dicuri, dan kita melebih-lebihkan reaksi mereka. Katakan padaku jika aku mencuri cincin penyimpananmu, yang penuh dengan kekayaan yang dapat menyaingi seluruh suku Raja Iblis, apa yang akan kau pikirkan? Suara tajam Freya terdengar, aku akan memburumu secara alami, berapapun biayanya. S tersenyum licik, tepat sekali. Kau tahu, iblis tua itu tidak akan pernah berpikir aku akan mengejar hal lain setelah aku memiliki seluruh kekayaannya. Karena itu terlalu berisiko, dan itu juga akan membuatku berada dalam bahaya. Reaksi pertama orang normal manapun adalah melarikan diri dari wilayah pedang setelah mencuri seluruh kekayaan Life Grandmaster dari Life Demon Association sesegera mungkin. Karena mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka setelah skor ini. Siapa yang mau mengambil risiko? Suara Freya yang mencengangkan terdengar, tapi kamu tidak normal, dan objekmu yang sebenarnya adalah pagoda harta karun iblis. Mereka tidak akan pernah mengira kamu mencuri cincin penyimpanan untuk kendali utama itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu sudah terlambat. S menyeringai jahat, hehe, jadi, sementara mereka masih menjadi gila dan mencoba mencari keberadaanku. Aku akan berada di tempat yang paling tidak mereka duga. Apakah kamu yakin? Masih ada 5 iblis alam jiwa berlian puncak di pagoda, dan 3 di antaranya adalah alam embrio jiwa. Saat kamu memberitahu bahkan satu dari mereka, mereka tidak akan ragu untuk meminta bantuan. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Jangan lupa, aku memiliki kendali utama atas seluruh bangunan saat ini. Setan tua itu mungkin tidak menyadari tanda jiwanya telah dihapus dengan semua kesibukan itu. Aku dapat dengan mudah menahan mereka. Kalian juga harus meninggalkan domain dalam dan menemuiku di pintu masuk timur pegunungan bayangan. Tempat ini akan menjadi kekacauan besar. Kita akan menyelesaikannya di sini malam ini. S memerintahkan dengan tegas. Baiklah, tapi jangan sampai tertangkap atau aku tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Dia mencibir sebelum memutus sambungan. S tersenyum tipis sebelum dia melirik penghalang terakhir dan menghilang dari pandangan. Tanda pisah. Beberapa ratus mil jauhnya dari domain Bila adalah White Hill Plains. Beberapa sosok kabur menuju domain Bila dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena kulit mereka pucat, dan luka-luka kecil ada di seluruh jubah mereka. Lebih jauh lagi,
salah satu dari mereka telah kehilangan lengannya, dan jubah abu-abunya dipenuhi darah. Ini buruk, kita harus memberitahu zona kerajaan, atau ini akan berubah menjadi bencana besar bagi ras kita. Salah satu iblis bertopeng berbicara dengan suara feminin yang terkejut. Darkhold, yang mengangguk dengan wajah pucat, bahkan Council Minster terpaksa menggunakan kemampuan bawaannya untuk memberi kita waktu untuk mencari bala bantuan. Yang lain juga melarikan diri ke arah yang berbeda. Kita masih belum tahu jumlah korbannya. Earth Demon King tampak sangat muram saat dia berbicara dengan suara serak. Aku tidak pernah mengira mayat-mayat itu akan sangat sulit untuk ditangani. Mereka terus tumbuh saat mereka membunuh orang-orang kita dan memakan daging mereka. Aku tidak percaya kita menghadapi krisis ini karena leluhur kita sendiri. Binatang buas itu tidak bercanda ketika mengatakan kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Grim Jade mendesah tak berdaya, lihatlah sisi baiknya. Kita masih bisa mengatasinya, jauh lebih baik daripada terlambat. Binatang buas itu tidak baik, dan kita baru saja merusak pesawatnya di tengah-tengahnya. Sekarang kita harus bergegas dan melaporkan situasi ini dan kemudian harus menahan pasukan mayat itu sampai bantuan tiba. Kita juga harus memperkuat perbatasan Provinsi Bulan. Kita masih belum tahu berapa lama lagi Menteri Dewan bisa menahan makhluk itu. Makhluk itu menyerap entitas abu-abu itu dan membalikkan seluruh situasi. Kita tidak punya banyak waktu. Killer berkata dengan serius. Dia menggendong iblis bertopeng, yang tampaknya tidak sadarkan diri, di bahunya. Mereka semua terluka, tetapi mereka tahu situasinya tidak memungkinkan mereka untuk beristirahat karena itu mungkin akan mengguncang fondasi seluruh ras mereka jika sudah terlambat. Pagoda harta karun kehidupan berdiri tegak dan megah di bawah cahaya lampu. Meskipun saat itu malam hari. Pagoda harta karun kehidupan tidak pernah tutup untuk bisnis, dan selalu ada pelanggan yang harus dihibur. Namun, sosok berkerudung tak terlihat baru saja memasuki gedung tanpa mengubah siapa pun, dia juga tidak memicu susunan atau formasi apapun. Ada pelat formasi emas di tangan orang berkerudung ini, yang berkilauan dengan rune gelap. Jika Gatlin ada di sini, dia akan langsung mengenali pelat formasi ini karena itu adalah kontrol formasi inti dari seluruh pagoda harta karun kehidupan dan siapapun dapat mengendalikan setiap formasi dan susunan dengan pelat formasi inti ini. Itulah sebabnya formasi pemantau hantu dan formasi alarm tidak aktif sekarang karena S menggunakan pelat formasi inti, dan formasi dan susunan itu tidak akan terpicu selama pelat formasi intinya aktif. Sekarang, bahkan para pengawas pagoda harta karun kehidupan ini tidak dapat mendeteksi S, selama itu adalah masalah keterampilan dan kecakapan. S sudah menuju ruang pertemuan rahasia manajer lantai. Dia tahu di mana harta karun itu berada dari cetak biru harta karun, dan dia juga menggunakan peta takdir langsung untuk mendeteksi musuh. Dia paling mengenal lantai pertama karena dia sudah pernah ke sana dan master lantai yang sudah meninggal itulah yang ingin menipunya agar menyerahkan telur Nether Paradise Bird, yang dia pikir adalah Nether Flame Alloy. Kemudian, S menyuruh Noah membunuhnya dan muridnya agar mereka tidak menyebarkan berita ini. Langkah ini juga menimbulkan kegaduhan di asosiasi, dan mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, sekarang tentu saja ada master lantai baru. Dia langsung mendeteksi 2 titik takdir putih di ruang pertemuan pribadi sementara ada 2 ruangan tersembunyi lagi, di barat dan timur, kosong. Target S adalah ruangan tersembunyi di sisi timur. S dengan mudah membuka kuncinya, tetapi dia tidak masuk karena kedua titik takdir itu berdekatan. Aku harus membuat pengalih perhatian, pikir S sebelum dia melakukan sesuatu yang gila. Dia mendorong pintu dengan kekuatan yang kuat, dan pintu itu berbenturan dengan dinding, memperlihatkan bagian dalamnya. Ada iblis muda berkulit biru dan iblis setengah baya berkulit kuning, sedang mendiskusikan sesuatu ketika mereka dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka dan berteriak kaget. Siapa yang berani menerobos masuk? Wajah iblis setengah baya itu berseri-seri karena marah. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana, dan beberapa tamu dan alkemis sekarang melihat ke arah mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tuan, sepertinya pintunya terbuka sendiri. Iblis muda itu mengerutkan kening. Aku seharusnya tidak bisa. Coba kulihat. Iblis setengah baya itu tahu bahwa hampir mustahil pintu ini bisa terbuka sendiri. Meskipun itu hanya kunci acak, itu adalah kunci bintang 9, dan ini adalah peringkat kunci acak manapun di seluruh gedung ini. Jadi,
kemungkinannya tidak berfungsi adalah sekali dalam sejuta dan bahkan jika entah bagaimana tetap terbuka, seharusnya tidak terbuka seperti itu. Tidak ada angin kencang di dalam gedung. Itulah sebabnya dia tidak mempercayainya begitu cepat dan berdiri dari tempatnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Iblis muda itu tentu saja mengikuti di belakang. Namun, mereka berdua gagal memperhatikan saat mereka bergerak menuju pintu yang terbuka. Dinding timur tiba-tiba berubah menjadi pintu, dan sebelum ada yang bisa menyadarinya, pintu rahasia itu terbuka dan tertutup sebelum kembali ke tampilan dindingnya. Jika iblis setengah baya itu melihat pemandangan ini, dia akan panik dan bergegas menuju dinding sekarang juga karena itu adalah pintu lorong rahasia yang mengarah ke perbendaharaan lantai pertama. Seharusnya tidak dibuka seperti ini karena kunci gemboknya dan hanya Life Grandmaster yang dapat membuka lorong atau perbendaharaan tersembunyi tanpa kunci floor manager. Bahkan Life Master tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Jika mereka ingin memasuki perbendaharaan, mereka harus menghubungi floor manager dan meminta izin dari Life Grandmaster. Sekarang, belum ada yang tahu bahwa cincin penyimpanan Life Grandmaster telah dicuri, dan mereka masih mencarinya di tanah iblis pedang jahat. Itulah sebabnya es memukul besi itu saat masih panas karena tidak ada yang tahu dia ada di sana, jadi itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk membersihkan tempat ini. Pada saat ada yang menyadarinya, sudah terlambat. Es memasuki lorong yang remang-remang, dan ketika dia berada di dinding di ujung lorong ini, Life-nya melingkar dan bergerak ke arahnya. Dia mengaktifkan formasi inti lagi dan membuka perbendaharaan lantai pertama. Tiba-tiba, suara klik terdengar di lorong sebelum celah muncul di antara dinding. Ini mungkin pencurian paling berbahaya dan termudah yang pernah kulakukan. Dengan formasi ini, aku tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat membuka apapun bahkan jika keterampilanku tidak cukup tinggi. Es menyeringai saat dia mendorong dinding dan memasuki ruang berukuran 20x20. Es langsung melihat deretan cincin penyimpanan yang tersusun rapi di rak. Mereka mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk menaruh barang-barang mereka dalam keadaan terbuka, dan ini adalah cara yang lebih nyaman bagi mereka dan aku juga. Es tidak menunggu dan mulai membawa cincin penyimpanan ke ruang pencuri miliknya sendiri. Ada nama-nama di setiap rak, seperti pil, herbal, batu ki, dan peringkatnya. Dia tahu 5 lantai pertama hanya memiliki harta karun alkimia dan lantai pertama hanya memiliki herba dan pil dari peringkat bintang 1 hingga bintang 9. Jadi, jika ada yang menarik baginya di sini adalah batu ki dan pil jiwa dari bintang 6 dan bintang 9. Es membersihkan seluruh ruangan dalam 2 menit. Tanpa diduga, suara sistem terdengar pada saat ini. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai pertama target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 31.842.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Es terkejut sesaat sebelum dia menutup panel notifikasi. Dia tahu ini hanya barang-barang level rendah, jadi poin pencuri ini diharapkan. Sekarang, bagaimana aku harus meninggalkan tempat ini tanpa memberitahu mereka berdua? Aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan pintu lorong tersembunyi. Setan tua itu tidak akan cukup bodoh untuk mengabaikan ini, renung Es saat dia mencapai ujung pintu keluar. Dia mengaktifkan pemetaan takdir dan terkejut saat melihat ruangan luar kosong. Ada susunan kedap suara di sini, jadi dia tidak bisa mendengar apapun. Gembira, dia segera membuka pintu dan keluar dari lorong. Namun saat dia muncul di luar, dia mendengar keributan di luar dan melihat ke sana. Grandmaster kehidupan telah dirampok oleh pencuri langit. Dia memanggil manajer lantai dan seluruh staf untuk mencarinya. Hanya 5 pelindung yang diperintahkan untuk tinggal di sini. Tolong beritahu yang lain dan tutup bisnis atau kita semua akan dihukum. Seorang iblis berpakaian alkemis berteriak-teriak. Kerumunan orang terkejut, begitu pula manajer lantai. Pencuri langit seperti teka-teki pencurian di 8 provinsi dan setiap kali dia disebutkan, tidak peduli apakah itu miskin atau kaya, mereka semua takut apakah dia akan muncul dan mengambil kekayaan mereka. Sekarang,
Pencuri yang sama muncul lagi, dan kali ini muncul di tempat yang seharusnya paling aman di seluruh benua. Bagaimana mungkin kerumunan itu tetap tenang? Ekspresi manajer lantai pertama itu mengerikan. Apakah kamu yakin, dia benar-benar tercengang oleh berita ini karena Life Grandmaster bukanlah seseorang yang bisa dicuri oleh siapapun? Pencuri itu harus menyusup jauh ke dalam Guild Alkimia kehidupan terlebih dahulu sebelum mencapai tempat tinggal Life Grandmaster. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memanggil mereka, mereka tidak akan pernah mengungkapkan ini kepada publik karena itu akan mencemarkan nama baik mereka. Itulah mengapa sangat sulit untuk percaya. Wajah iblis itu dipenuhi dengan kepanikan saat dia mengangguk. Ya, murid Grandmaster diculik oleh klan iblis pedang jahat, dan dia pergi ke sana secara pribadi untuk menyelidiki, dan saat itulah semuanya terjadi. Pencuri itu sekarang terjebak di sana, tetapi sangat licik, dan mereka tidak memiliki tenaga. Itulah sebabnya Grandmaster memanggil semua orang untuk membantu dan menyingkirkan pencuri jahat itu. Apa? Sesuatu seperti terjadi. Jadi, pencuri yang sembunyi-sembunyi itu pertama kali menculik murid Grandmaster untuk memancingnya keluar. Berani sekali dia. Kami juga siap membantu. Kami tidak bisa membiarkan penjahat ini berkeliaran di seluruh benua dan menghancurkan perdamaian. Saudara-saudari, mari kita temukan penjahat ini dan bantu Grandmaster. Para pelanggan di sini bukanlah iblis biasa, dan sekarang setelah mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan sisi baik dari Life Grandmaster, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Selain itu, ada hadiah besar untuk kepala Sky Stealer. Siapapun yang bisa menangkapnya akan ditetapkan seumur hidup. Manajer lantai pertama ragu-ragu untuk memutuskan karena perintah ini seharusnya datang dari Life Master, bukan alkemis acak. Namun, suara tua terdengar di seluruh pagoda harta karun saat ini. Bawa dia padaku.